Pak Mujib, apa kabar? Kabar baik Pak, Alhamdulillah saya sehat. Ya, senang bisa bertemu kembali dengan Bapak. Gitu ya, mungkin kita bisa membahas permasalahan yang ada di sekolah Bapak. Kira-kira tentang apa? Saya juga senang sekali bisa dikunjungi oleh Bapak pengawas di sekolah binaan saya Pak. Sekarang ini sedang mengikuti program SMK Pusat Unggulan. SMKPK, Pak ya? SMKPK tahun ini. Dan alhamdulillah sambil saya berkolaborasi dengan sekolah, saya juga sering mendorong bapak sekolah untuk meningkatkan kinerja. Tetapi ada satu hal yang menyebabkan saya risau di sekolah dengan saya. Kalau musim tanam itu atau musim panen, banyak siswa itu yang tidak bisa hadir di kelas, dan karena siswanya tidak ada sebahagian guru juga yang tidak hadir di sekolah, sehingga menghambat tuntasnya program berjalannya dengan bagus. Iya, SMK sebagai suatu bulan. Terus bagaimana, apa saja yang melatar belakangi apa saja upaya yang dilakukan oleh sekolah itu dari Bapak pengawas terhadap sekolah itu bisa meminimalisasi? Dari saya mencoba mengidentifikasi dulu dari 61 jumlah guru, di mana 56 adalah guru ASN dan 5 orangnya itu guru honor daerah yang digaji dari provinsi, khusus Dinas Perkebunan. Nah, dari identifikasi saya itu, saya mendapati bahwa ada lebih kurang 20% guru itu yang tidak bisa hadir karena musim panen. Jadi gurunya juga terpengaruh oleh kondisi siswa, karena siswanya juga yang tidak masuk gitu. Atau mungkin gurunya ikut tidak masuk. Gurunya masuk Pak, jadi pada jam pertama itu kan ada guru masuk di sekolah melakukan presensi absen. Kemudian ketika mereka menuju kelas, mereka mendapat di kelasnya sepi, siswanya dari 30 orang hanya ada 5 orang, bahkan hanya ada 1 orang, sehingga menyebabkan proses pembelajaran tidak terjadi. Dari situ saya mencoba berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, dan dari hasil diskusi itu saya dapatkan beberapa rencana yang bisa saya tindak lanjuti. Yang pertama itu saya menyarankan untuk kepala sekolah membuat sebuah laporan jurnal online. Jadi setiap guru itu harus melaporkan kegiatan dia di dalam kelas itu melalui menggunakan jurnal online. Kemudian difoto di tempatnya, di titik yang ada di kelas itu, sehingga betul-betul keberadaan mereka itu bukan sesuatu yang rekayasa. Kemudian saya juga memberikan saran kepada Bapak Kepala Sekolah untuk lebih aktif melakukan pembinaan dan pengontrolan kepada guru. Kalau perlu, kalau guru itu sudah tidak hadir 2-3 hari, dipanggil secara dinas. Ini yang saran saya dari permasalahan yang ada Di sekolah binaan. Di sekolah binaan. Jadi siswanya banyak tidak hadir, kemudian salah satu langkah dilakukan dengan guru mengirimkan jurnal pembelajarannya dan juga mengirim beberapa dokumen fisik telah melakukan tugasnya. Nah, tapi bagaimana bisa optimal karena siswanya tidak hadir? Upaya yang dilakukan untuk menghadirkan atau ada kegiatan khusus untuk membuat siswa itu belajar gitu kan, karena mengingat SMKPK ini ya sangat tidak mungkin bisa jalan kalau murid banyak tidak masuk. Ya, dari identifikasi yang tadi itu, dari saran saya
dua tadi itu, saya menekankan kepada kepala sekolah untuk melakukan kunjungan rumah. Kunjungan rumah Kemudian pada siswa. Kemudian mensterbaikan guru. Jadi guru tetap berada di sekolah sampai waktu jam pelajaran berakhir, sehingga satu atau dua orang pun siswa yang ada itu tetap melaksanakan tugas mengajar. Berarti itu solusi yang dilakukan sementara. Nah, apakah mungkin ada alternatif lagi? Karena mengingat terlalu banyak siswa di kelas itu yang tidak hadir. Kalau mungkin bisa saja dilakukan pemanggilan pada siswa atau belum langsung gurunya ke rumah memberikan pengajaran pada orang tuanya. Ya memang itu belum saya lakukan karena BK itu kan harus dikoordinasikan dengan kepala sekolah dan kita tidak boleh langsung masuk ke wilayah itu. Tetapi kepala sekolah berjanji kepada saya bahwa segera akan dilakukan penanganan, akan dipanggil para siswa-siswa yang terlambat ini setelah tadi itu teridentifikasi berapa siswa yang tidak hadir tiap harinya, kemudian alasannya mereka tidak hadir. Tetapi yang terpenting adalah guru harus tetap berada di sekolah sampai proses pembelajaran berakhir. Bagaimana dari pembicaraan tadi, apa yang dilakukan untuk mengendalikan ketidakhadiran siswa? Pertama, mengidentifikasi siswa yang tidak hadir, ada berapa